Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, peristiwa kematian atau meninggal dunia sama sekali tidak mampu diketahui siapapun dan kapan terjadinya. Tidak jarang kematian malah menimpa pada anak balita ataupun anak yang masih bayi. Bagi para orang tua yang mengalami hal semacam ini, hendaklah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya ini adalah jalan terbaik yang Allah takdirkan untuk diri kita. Mengenai bayi atau anak kecil yang meninggal dunia, ada yang menyatakan bahwa keadaan ini menjadi anugerah bagi orang tuanya, karena anak tersebut meninggal dalam keadaan yang masih suci tanpa dosa, dimasukkan ke dalam surga dan akan menjadi penolong bagi orang tuanya. Lantas, benarkah demikian? Apa janji Allah untuk orang tua yang bayinya meninggal dunia? Serta bagaimana dengan bayi yang keguguran atau meninggal dalam kandungan? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pemirsa Tadabbur Ilmi, pada dasarnya setiap manusia dilahirkan dalam keadaan suci dan bersih. Para anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggal sebelum balik, kelak di alam mahsyar akan menjadi penolong bagi kedua orang tuanya untuk dapat masuk ke dalam surga. Hal ini karena anak mereka yang meninggal dunia masih belum memiliki kesalahan atau dosa semasa hidupnya di dunia, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim yang ditinggal mati oleh 3 orang anaknya yang belum balik, kecuali Allah akan memasukkannya ke dalam surga dengan rahmat yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan An-Nasai. Dalam riwayat lainnya juga dijelaskan, aku mendengar Ibnu Abbas berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dari umatku mempunyai 2 farad atau kematian anak kecil, maka ia akan masuk surga. Maka Aisyah berkata, aku rela berkorban dengan ayahku. Bagaimana nasib yang hanya mempunyai 1 anak kecil yang mati? Beliau bersabda, begitu pula yang mempunyai 1 farad, wahai wanita yang menyepakati kebaikan. Aisyah berkata lagi, bagaimana umatmu yang tidak mempunyai farad? Beliau bersabda, maka akulah farad bagi umatku. Mereka tidak pernah mendapatkan musibah seperti kematianku. Hadis riwayat Ahmad. Hadis di atas menjelaskan bahwa orang tua yang ditinggal mati 3 anaknya, 2 anaknya, ataupun 1 anaknya, maka kelak anak yang telah dipanggil di sisi Allah itu akan menjadi penolong orang tuanya untuk masuk ke dalam surga. Sedangkan untuk orang yang tidak memiliki anak kecil yang meninggal dunia, maka yang akan menjadi penolongnya adalah syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarat terpenting bagi para orang tua agar mendapatkan pertolongan dari para anaknya yang telah meninggal dunia adalah ridho dan bersabar atas ketentuan Allah yang sudah ditetapkan. Dalam hadis dari Abu Musa al-Ash'ari, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba meninggal dunia, maka Allah bertanya kepada para malaikat, apakah kalian mencabut nyawa anak hambaku? Mereka menjawab, ya. Allah bertanya lagi, apakah kalian mencabut nyawa buah hatinya? Mereka menjawab, ya. Allah bertanya lagi, apa yang diucapkan hambaku? Malaikat menjawab, dia memujimu dan mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bangunkan untuk hambaku 1 rumah di surga, beri nama rumah itu dengan Baitul Hamdi atau rumah pujian. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Hibban, dan dihasankan oleh Al-Albani.
Cobaan atas meninggalnya seorang anak adalah termasuk sebuah cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mereka yang dapat ikhlas dan sabar dalam menerima cobaan ini, akan mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya dapat masuk ke dalam surga berkat pertolongan anak yang telah meninggal. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Lantas, bagaimana dengan bayi yang keguguran atau bayi yang meninggal saat dalam kandungan? Apakah mereka juga dapat menjadi penolong orang tuanya? Tentang hal ini juga sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya janin yang keguguran akan membawa ibunya ke dalam surga dengan ari-arinya apabila ia bersabar atas musibah kegugurannya tersebut." Hadis riwayat Ibnu Majah. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah janji Allah bagi para orang tua yang ditinggal anaknya meninggal dunia. Mereka akan menjadi penyelamat bagi orang tuanya untuk ditempatkan ke dalam surga. Demikian pula bagi anak yang keguguran dan meninggal dalam kandungan, ia juga akan menjadi penolong bagi orang tuanya. Hal itu semua dapat terjadi jika orang tua dapat mengikhlaskan dan meridhoi takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk sehingga mengetahui kebenaran. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 156. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.